Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan ketuanya Sifaur Rohman serta anggotanya saya sendiri, Willy Data Kurniawan dan juga Yufian Asrel. Kali ini kami akan menjelaskan tentang proses pembakaran pada mata kuliah termodinamika. Untuk proses pembakaran itu sendiri, di penjelasan kali ini akan saya bagi menjadi 4 bab. Yang pertama, definisi pembakaran, tentang penjabaran secara luas proses pembakaran. Untuk bab yang kedua, prinsip kerja, meliputi kinerja dan prinsip dasar pada suatu engine. Bab yang ketiga, jenis pembakaran, yang terdiri dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna, serta bab yang terakhir, contoh perhitungan, yang terdiri atas variabel yang berhubungan dengan proses pembakaran. Selanjutnya, definisi pembakaran. Definisi pembakaran atau combustion adalah proses terjadinya oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar dan oksidator yang dapat mengakibatkan terjadinya panas dan nyala. Bahan bakar merupakan suatu substansi partikel yang melepaskan panas ketika terjadi dioksidasi dan secara umum mengandung beberapa molekul unsur hidrogen, karbon, sulfur, dan oksigen. Proses oksidator adalah substansi yang mengandung unsur oksigen yang bereaksi dengan bahan bakar. Secara umum, pembakaran dapat didefinisikan sebagai proses reaksi kimia yang terjadi antara bahan bakar dan oksidator atau pemicu yang mengakibatkan lepasnya energi panas yang signifikan. Banyak fenomena yang terjadi dalam suatu proses pembakaran, diantaranya adalah interaksi suatu proses kimia dan fisika yang mengakibatkan pelepasan energi panas dari ikatan kimia dan terjadinya suatu proses perpindahan panas, proses perpindahan laju fluida, dan massa. Suatu reaksi pembakaran sempurna dapat terjadi ketika bahan bakar bereaksi secara cepat dengan oksigen atau O2 dan dapat menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Persamaan umum reaksi pembakaran sempurna adalah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Baik, untuk selanjutnya, metode pembakaran. Metode pembakaran itu sendiri terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama, pre-mixed flame. Pre-mixed flame atau sudah tercampur adalah suatu nyala api yang dapat terbentuk setelah adanya pencampuran terlebih dahulu antara bahan bakar dan udara sebelum terjadinya proses suatu pembakaran. Contoh penggunaan pre-mixed flame adalah mesin bensin, sedangkan contoh penggunaan diffusion flame adalah boiler dan mesin diesel. Selanjutnya, diffusion flame itu sendiri mohon maaf ada distraksi tadi. Selanjutnya, untuk diffusion flame itu sendiri yang sudah saya terangkan tadi yang digunakan pada boiler dan mesin diesel adalah proses di mana bahan bakar dan udara sebagai pengoksida tidak tercampur secara mekanik, melainkan dibiarkan bercampur secara alami melalui difusi dalam ruang bakar.
Proses pembakaran bahan bakar. Selanjutnya, proses pembakaran bahan bakar di dalam silinder dipengaruhi oleh temperatur, kerapatan campuran, komposisi, dan turbulensi yang ada pada campuran. Apabila temperatur campuran bahan bakar dengan udara naik, maka semakin mudah campuran bahan bakar dengan udara tersebut untuk terbakar. Dengan temperatur yang cukup, campuran bahan bakar dalam hal ini bensin dengan udara akan lebih homogen. Kesempurnaan proses pembakaran bahan bakar di dalam mesin akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan kandungan polutan pada gas buang. Bahan bakar sebagai elemen dasar dalam proses pembakaran memiliki peranan penting dalam proses pembakaran yang sempurna dalam ruang bakar. Jumlah energi yang dilepaskan pada proses pembakaran dinyatakan sebagai entalpi pembakaran yang merupakan beta entalpi antara produk dan reaktan dari proses pembakaran sempurna. Entalpi pembakaran ini dapat dinyatakan sebagai higher heating value atau HHV atau lower heating value atau LHV. HV diperoleh ketika seluruh air hasil pembakaran dalam uji cair, sedangkan LHV atau lower heating value diperoleh ketika seluruh air hasil pembakaran dalam bentuk uap. Pada umumnya, pembakaran tidak menggunakan oksigen murni, melainkan memanfaatkan oksigen yang ada di udara. Jumlah udara minimum yang diperlukan untuk menghasilkan pembakaran lengkap disebut sebagai jumlah udara teoritis atau stoikiometrik. Akan tetapi pada kenyataannya, untuk pembakaran lengkap udara yang dibutuhkan melebihi jumlah udara teoritis. Kelebihan udara dari jumlah udara teoritis disebut sebagai excess air atau yang umumnya dinyatakan dalam persen. Selanjutnya, konsep reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi kimia bahan bakar dan oksigen yang diperoleh dari udara yang akan menghasilkan panas dan gas sisa pembakaran yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Reaksi pembakaran Reaksi pembakaran tersebut akan menghasilkan produk hasil pembakaran yang komposisinya tergantung dari kualitas pembakaran yang terjadi. Dalam pembakaran, proses yang terjadi adalah oksidasi dengan reaksi sebagai berikut. Karbon ditambah oksigen sama dengan menghasilkan karbon dioksida plus panas. Hidrogen dengan oksigen menghasilkan uap air tambah panas. Untuk selanjutnya, prinsip kerja akan dijelaskan oleh teman saya, Vivian Asra. Untuk materi kedua, prinsip kerja akan saya jelaskan. Prinsip kerja pembakaran dalam adalah torak bergerak, translasi atau bolak-balik di dalam silinder dihubungkan dengan pena poros engkol yang berputar pada bantalannya dengan perantaraan batang penghubung. Katu pisah berfungsi memasukkan udara segar untuk mesin atau campuran bahan bakar dengan udara untuk motor bensin ke dalam silinder. Sedangkan katu buang berfungsi mengeluarkan gas pembakaran yang sudah terpakai dari dalam silinder. Prinsip kerja pada sebuah motor, bahan bakar dibakar untuk memperoleh energi termal. Energi ini
selanjutnya digunakan untuk melakukan gerakan mekanik. Prinsip kerja motor bensin secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Campuran udara dan bahan bakar dari karburator diisap masuk ke dalam silinder, kemudian dimampatkan oleh gerakan naik torak, terus dibakar untuk memperoleh tenaga panas. Bila torak bergerak turun naik di dalam silinder dan menerima tekanan tinggi akibat pembakaran, maka suatu tenaga kerja pada torak memungkinkan torak terdorong ke dalam batang torak, dan poros sengkol berfungsi untuk merubah gerakan turun naik menjadi gerakan putar. Torak akan menggerakkan batang torak dan akan memutar poros sengkol, dan juga diperlukan untuk membuang gas sisa pembakaran dan menyediakan campur udara bensin pada saat-saat yang tepat untuk menjaga agar torak dapat bergerak secara periodik dan melakukan kerja tetap. Mesin perlangkah terdiri dari yang pertama hisap, piston bergerak dari tem A menuju tem B. Yang kedua kompresi, piston bergerak dari tem B menuju tem A. Yang ketiga langkah usaha, piston bergerak dari tem A menuju tem B. Yang keempat, piston bergerak dari tem B menuju tem A. Tulang buang. Pada proses kerja 4 mesin memerlukan 4 langkah piston bolak-balik untuk melakukan satu kali usaha diperlukan 2 kali putaran per sengkol atau 720 derajat. Langkah hisap, suction stroke, diawali dengan posisi torak di titik mati atas tem A dan berakhir dengan posisi torak di titik mati bawah atau tem B, yang mana menghisap campuran ke dalam silinder. Untuk meningkatkan massa campuran yang dihisap, katup masuk terbuka sesaat sebelum langkah hisap dimulai dan ditutup setelah berakhirnya langkah tersebut. Kemudian selanjutnya langkah kompresi, compression stroke. Piston bergerak dari TMB ke TMA, posisi katup masuk dan keluar tertutup pengalihan udara atau gas dalam ruangan bakar terkompresi beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi TMA. Waktu penyalaan timing ignition terjadi pada mesin bensin berupa menyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan atau suntikan bahan bakar. Kemudian selanjutnya langkah usaha expansion stroke. Karena terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak dan panas menimbulkan langkah ekspansi yang menyebabkan piston bergerak dari tem A ke tem B. Gerakan piston ini akan mengakibatkan perputaran poros sengkol sehingga menghasilkan tenaga. Pada saat langkah ini kedua katup dalam kondisi tertutup. Kemudian yang terakhir yaitu langkah buang, exhaust stroke. Pada langkah ini piston bergerak dari tem B ke tem A, sedangkan katup buang membuka dan katup hisap menutup. Sehingga gas sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui saluran buang exhaust manifold menuju udara luar. Kemudian video cara kerja motor 4 langkah. Hai semua, selamat datang di One Hit TV.
Channel edukasi dan Terus syukuri. informasi otomotif dari motivepintar.com. Kali ini kami akan membahas tentang mesin 4 langkah atau sering disebut dengan mesin 4 tak. Dan sesuai dengan ilustrasi, kami akan menjelaskan mesin 4 tak pada mesin bensin injeksi. Tetapi sebelum kami melanjutkan, mari dukung channel ini dengan cara klik subscribe pada pojok kanan bawah dan juga kunjungi motivepintar.com. Teman-teman tahu nggak, agar kendaraan dapat berjalan memerlukan tenaga dan uang. Sumber tenaga itu disebut dengan mesin. Nah, pertanyaannya, bagaimana mesin tersebut bekerja untuk menghasilkan tenaga ya? Mari kita bahas pada mesin bensin 4 tak. Jika kita lihat dari ilustrasi, paling tidak perlu 4 langkah piston bolak-balik untuk menghasilkan 1 kali usaha. 2 kali putaran poros ekor. Kenapa mesin ini dinamakan atau tadi perlu 4 langkah piston bolak-balik untuk menghasilkan 1 kali usaha. Yuk kita sebutkan keempat langkahnya. Pertama disebut dengan langkah hisap. Yang kedua adalah langkah kompresi. Yang ketiga adalah langkah usaha. Dan yang keempat adalah langkah buang. Sebelum lanjut pada penjelasan masing-masing langkah, sebaiknya kita mengenal nama-nama komponen dan tahu istilah tentang TMA dan TMB. Minimal, kita tahu 9 komponen mesin agar nanti lebih mudah dalam mengikuti pembahasan kami. Komponen yang pertama adalah piston. Yang kedua adalah connecting rod atau stang piston. Yang ketiga adalah crankshaft atau poros ekor. Yang keempat adalah silinder. Dan juga yang kelima adalah kepala silinder. Yang keenam adalah busi atau sering disebut spark plug. Selanjutnya adalah mekanisme katup yang terdiri dari katup hisap dan katup buang, serta poros knob atau yang disebut dengan camshaft. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu ya sebagian nama komponen pada mesin? Jika sudah, kami akan memberitahu tentang TMA dan TMB. TMA atau titik mati atas adalah titik paling mentok saat piston ke atas. Sedangkan TMB adalah titik paling mentok saat piston ke bawah. Kita lanjut ya teman-teman pada pembahasan masing-masing langkah. Langkah pertama adalah langkah hisap. Pada langkah ini, campuran udara dan bahan bakar dihisap ke dalam silinder. Itu karena pada saat katup masuk terbuka dan katup buang tertutup, piston juga bergerak ke bawah. Karena bergerak ke bawah dari TMA ke TMB, maka menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Itu kenapa campuran udara dan bahan bakar tadi bisa terhisap masuk ke dalam silinder. Pada langkah kedua, campuran udara dan bahan bakar akan dikompresikan. Pada saat kompresi ini, katup hisap dan katup buang tertutup loh ya. Dan waktu piston naik dari TMB ke TMA, campuran yang dihisap tadi akan dikompresikan. Akibatnya, tekanan dan temperatur menjadi naik, sehingga campuran akan mudah terbakar. Sampai di sini berarti piston baru melakukan 2 langkah bolak-balik. Dan untuk melakukan kedua langkah tadi, yaitu hisap dan kompresi, memerlukan 1 kali putaran poros ekor. Jadi
Jadi baru separuh jalan loh ya. Langkah ketiga adalah langkah usaha, yang mana mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Tetapi tahu nggak teman-teman? Sesaat sebelum piston mencapai akhir kompresi, busi memberi loncatan api pada campuran yang telah dikompresikan. Makanya terjadi pembakaran dan ledakan yang keras, sehingga akan mendorong piston ke bawah. Itu kenapa langkah ini disebut langkah usaha. Karena pada langkah ini terjadi tenaga mesin. Langkah yang terakhir adalah langkah buang. Dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Agar bisa keluar, maka katup buang dibuka dan didorong oleh piston dari TMV ke TMA. Pada saat ini, katup hisap tertutup loh ya teman-teman. Jika 4 langkah tadi sudah selesai, maka prosesnya akan berulang terus-menerus selama mesin hidup. Jika teman-teman sudah paham, kami akan memberikan tantangan. Berani nggak? Silahkan klik link di bawah ini dan kerjakan soalnya. Pengen tahu kan sejauh mana pemahaman teman-teman tentang mesin 4 langkah? Dan selanjutnya untuk jenis pembakaran bab 3 bisa dijelaskan oleh teman saya Sifaur Rahman. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sifaur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan pokok materi sub 3, yakni jenis pembakaran. Pada proses pembakaran, bahan bakar dan oksidizer atau yang biasanya disebut udara dikontakkan atau dimix dan dibakar. Jika ditinjau dari tipe pembakaran, dibagi menjadi 2, yakni satu pembakaran sempurna dan yang kedua adalah pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna ialah senyawa hidrokarbon yang akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran sempurna dapat terjadi ketika bahan bakar bereaksi secara cepat dengan oksigen atau O2 dan menghasilkan karbon dioksida CO2 dan air H2O. Persamaan reaksi pembakaran ialah pembakaran ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Dampak dari pembakaran sempurna ialah hanya karbon dioksida dan air, sehingga tidak ada hasil samping yang berefek buruk. Contoh pembakaran yang sempurna yaitu propana atau yang biasa disebut gas dalam LPG. Contoh reaksinya yaitu C3H8 ditambah 5O2 gram menjadi 3CO2 gram ditambah 4H2O gram. Lalu yang kedua adalah pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna adalah proses pembakaran yang menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air H2O. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Dampak dari pembakaran tidak sempurna adalah yang pertama, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan lebih sedikit kalor jadi lebih efisien bahan bakar. Yang kedua adalah dihasilkannya gas karbon monoksida atau CO yang bersifat racun karena dapat mencemari udara. Yang ketiga adalah polusi udara yang dihasilkan seperti gas CO, NOx, dan SO2. Contoh pembakaran tidak sempurna yaitu propana yang juga dalam gas LPG. Reaksinya yaitu 2C3H8 ditambah 7O2 menjadi 2C ditambah 2CO ditambah 2CO2 ditambah 8H2O. Polusi asap disebabkan oleh sisa gas pembakaran termasuk pembakaran gas sempurna dari hidrokarbon. Lalu subtopik yang keempat adalah contoh perhitungan. Pengukuran daya mesin pada motor bakar terdapat performan atau sistem kerja dari suatu motor yang mengindikasikan tingkat keberhasilan mesin merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Di hal ini kami utarakan variabel yang berhubungan dengan kerja suatu mesin. Contoh rumus volume langkah, yaitu Pi dikali D kuadrat atau D kali D dikali L dibagi 4. Di sini kami menggunakan Pi 3,14 yang biasanya 22/7.
tapi kami lebih terpacu ke 3,14. Lalu D yaitu diameter piston, lalu L panjang langkah atau struknya. Contohnya adalah Honda CBR 150cc yang memiliki diameter piston 63,5 mm dan mempunyai panjang struk atau panjang langkah 47,5 mm. Maka hasil perhitungannya adalah I kali D kali D kali L dibagi 4. Jadi 3,14 kali 63,5 kali 63,5 kali 47,5 dibagi 4. Hasilnya adalah 150,352 jika dibulatkan sama dengan 150 cc. Dari perhitungan tersebut sesuai dengan standar spesifikasi pada engine tersebut. Berikut ini kami cantumkan beberapa jurnal referensi yang kami gunakan untuk menyusun struktur maupun subbab dan subtopik dari makalah dari PowerPoint yang kami sampaikan ini. Sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan beberapa kata, komentar atau saran maupun pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.